Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan kelas 10. Bagaimana kabarnya? Tentunya Ibu berharap kalian baik-baik semuanya dan kita harus tetap bersyukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pandemi ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, diantaranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat dan banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sudah hampir 3 bulan kalian belajar di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, di mana Ibu berharap kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Karena anak-anakku sekalian, tugas-tugas semuanya harus dikerjakan, karena apabila tidak dikerjakan nanti akan berpengaruh, bisa terhambat untuk nilai-nilai kalian kurang, nanti dikenaikan kelas dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Ibu berharap semuanya kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Ibu akan memasuki materi yang kemarin yang sudah Ibu berikan, yaitu tentang teks eksposisi. Di sini Ibu akan sedikit mengulas karena materi kita setelah kemarin Ibu memberikan materi tentang teks eksposisi dan latihan-latihan, maka kita di sini nanti akan menyusun teks eksposisi. Kita ulas dari materi yang kemarin, anak-anakku sekalian, apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Eksposisi itu sebenarnya memaparkan, ya. Jadi teks eksposisi adalah salah satu paragraf, pengembangan paragraf dalam penulisannya yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya singkat, akurat, dan padat. Jadi memberikan informasi, mengekspos, menjelaskan dari yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya belum tahu menjadi tahu, seperti itu. Itulah pengertian dari teks eksposisi, memaparkan, menjelaskan dengan dilengkapi data-data dan fakta yang akurat. Kemudian struktur teks eksposisi itu ada apa saja sih? Ada pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu bersifat informatif, bersifat objektif, berdasarkan fakta, menggunakan pronomina, menggunakan konjungsi, menggunakan istilah, dan memakai bahasa baku. Kemudian jenis-jenis teks eksposisi ada 8 yang kemarin sudah Ibu berikan materinya minggu kemarin, yaitu teks eksposisi definisi, teks eksposisi proses, teks eksposisi klarifikasi, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi analisis, teks eksposisi perbandingan, dan teks eksposisi berita. Di mana di sini ada contohnya, ya. Contohnya yang pertama yaitu tesis, yang merupakan tesis atau di sini disebutnya yaitu pernyataan pendapat, ya. Pernyataan pendapat atau sering disebut tesis, ya. Jadi pernyataan pendapat. Jadi pendidikan adalah hal yang paling efektif. Maaf, Ibu ulang, ya. Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbaharui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Itu tesis, ya. Kemudian argumen, pendapatnya, ya. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya Indonesia dalam melakukan pembangunan gedung, sekolah, bahkan sampai melakukan kegiatan bebas biaya, sekolah gratis. Di Indonesia peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik.
Selain itu, hal paling utama ialah harus ada minat siswa untuk berprestasi dan belajar. Kemudian di bagian akhir itu ada penegasan ulang. Jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik, dapat melakukan kerjasama akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya di negara ini. Sehingga tingkat ekonomi masyarakat dalam negeri semakin meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi maupun kualitas guru yang bagus. Itulah contoh dari teks eksposisi ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan dan sesuai dengan struktur dari teks eksposisi tersebut. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, di sini nanti kalian akan membuat atau menyusun teks eksposisi ini. Tugas kemarin sudah menyalin semuanya ya tentunya. Di sini ada beberapa siswa yang belum menyalin ini. Jadi Ibu mengharapkan di sini kalian salin yang kemarin Ibu kirim di Google Classroom. Anak-anakku sekalian, dari pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi ya, ada pernyataan pendapat atau tesis, ada argumentasi, kemudian penegasan ulang. Jenis-jenis dari teks eksposisi tadi sudah Ibu sebutkan di awal, namun di sebelumnya di Google Classroom sudah ada materi yang ini dan kalian bisa salin untuk apa? Agar kalian bisa mengingat kembali ketika kalian membaca, menulis, itu ada proses mengingat. Oleh karena itu Ibu berharap kalian juga menyalin kembali apa yang sudah Ibu berikan materi ini di Google Classroom. Kemudian langkah selanjutnya yaitu anak-anakku sekalian, kita akan menulis ya. Kita akan menulis teks eksposisi. Tugas selanjutnya yaitu ya, kita menyusun teks eksposisi. Di sini jenis tulisan ya, yaitu eksposisi, yaitu karya ilmiah atau karangan yang berfungsi untuk memberitahukan dan menjelaskan sesuatu. Tulisan yang berusaha menyingkap buah pikiran, perasaan atau pendapat penulis untuk diketahui pembaca. Jadi ini biasanya yang membedakan dengan tulisan-tulisan lain, ini lebih pada informatif, memberikan informasi kepada pembaca. Pada dasarnya, di sini ada contoh ya. Pada dasarnya pekerjaan akuntansi mencakup dua bidang pokok, yaitu akuntansi dan auditing. Dalam bidang akuntansi, pekerjaan akuntan berupa pengolahan data untuk menghasilkan informasi keuangan. Juga perencanaan sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. Dalam bidang auditing, pekerjaan akuntansi berupa pemeriksaan laporan keuangan secara objektif untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan. Ini baru berupa tesis ya, baru berupa tesis saja atau pendapat. Langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi itu apa saja sih? Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topiknya. Temanya apa? Kita mau membuat tema itu misalnya apa? Bisa kalau kemarin ada tentang jeruk nipis, kemudian ada tentang manfaat-manfaat tumbuhan atau manfaat-manfaat buah ya. Menetapkan tujuan, mengumpulkan data. Kalian bisa, kalau misalnya jeruk nipis itu bisa bermanfaat, kalian dari mana sih taunya, sumbernya dari mana sih? Nah, itu kalian cari terlebih dahulu. Setelah itu menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih.
Kalian membuatnya misalnya berapa paragraf ya? Yang tentunya di situ kalau 3 misalnya, oh yang pertama yaitu sesuai dengan strukturnya tadi. Ya, yang sesuai dengan strukturnya tadi. Yang pertama yaitu tentang tesis, yang kedua argumen, yang ketiga yaitu pernyataan ulang. Oleh karena itu, kalian harus benar-benar meliputi 3 struktur tersebut. Kemudian bagaimana sih kaidah kebahasaannya? Kalian juga harus disesuaikan. Setelah itu baru kalian mengembangkan kerangka menjadi Selanjutnya, anak-anakku sekalian, susunlah teks eksposisi jenis teks eksposisi klasifikasi. Dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.